Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas bab 7 yaitu tentang konsep motivasi. Adapun anggota tim kami yaitu Raka Dwi Januandika, Muhammad Ananda Pratama, Devi Rianti Marpaung, Zulfah Nur Zakaria, Ayu Kusuma Cayaningsi, dan Vivian Anastasia. Oke, yang pertama kita akan mendefinisikan tentang apa itu motivasi. Motivasi bukan hanya mengenai bekerja keras. Motivasi juga mencerminkan sudut pandang kita mengenai kemampuan diri kita sendiri. Motivasi adalah salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan nih dari perilaku organisasi. Tapi apa sih motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Oleh karena itu, motivasi secara umum berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan. Kita akan mempersempit fokus menjadi tujuan organisasi terhadap perilaku terkait pekerjaan. Lalu kita akan membahas tentang teori-teori awal mengenai motivasi. Ada 4 teori mengenai motivasi pekerja dirumuskan selama tahun 1950-an. Yaitu yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Ini merupakan teori motivasi terbaik ya dari Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama ada fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, ada rasa aman. Rasa aman ini meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Yang ketiga, ada sosial. Ini meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, ada penghargaan, yaitu faktor-faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor-faktor eksternal, misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang kelima, ada aktualisasi diri, yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri. Di sini meskipun tidak ada kebutuhan yang terpuaskan sepenuhnya, kebutuhan yang pada dasarnya telah terpenuhi tidak lagi memotivasi. Dengan begitu, sebagaimana setiap kebutuhan pada dasarnya telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dengan demikian menurut Maslow, jika kita ingin memotivasi seseorang, maka kita perlu memahami pada level hierarki kebutuhan yang mana orang tersebut berada pada saat ini dan pusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan di level tersebut maupun di atasnya. Nih, Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman merupakan kebutuhan yang paling awal, yaitu adalah urutan kebutuhan yang paling rendah atau lower order need. Lalu sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri adalah urutan kebutuhan yang lebih tinggi atau higher order need. Urutan kebutuhan yang lebih tinggi dipenuhi secara internal, yaitu di dalam diri seseorang. Sedangkan urutan kebutuhan yang lebih rendah sebagian besar akan dipuaskan secara eksternal, yaitu dengan imbalan, misalnya gaji, kontrak serikat, dan kedudukan tetap. Lalu kita akan membahas tentang teori X dan teori Y. Douglas MacGregor mengusulkan 2 sudut pandang yang berbeda mengenai manusia atau sisi secara mendasar negatif. Di bawah teori X, para manajer meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Sebaliknya ini dengan teori Y yang beranggapan bahwa para manajer para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah seperti beristirahat atau bermain, dan maka dari itu rata-rata orang dapat belajar untuk menerima dan bahkan mencari tanggung jawab. Lalu Maslow
Pada teori Maslow, teori Y menyatakan bahwa urutan kebutuhan yang lebih tinggi akan mendominasi para individu. Sedangkan McGregor sendiri meyakini bahwa teori Y lebih valid daripada teori X. Maka dari itu, ia mengusulkan gagasan tersebut sebagai pengambilan keputusan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan pekerjaan yang lebih menantang, serta keterkaitan kelompok yang baik dengan memaksimalkan motivasi seorang pekerja. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Pratama. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori dua faktor sama teori kebutuhan McLaren. Teori dua faktor meyakini pada hubungan individu untuk bekerja adalah dasar dan bahwa sikap terhadap pekerjaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Seorang ahli psikologi bernama Frederick Herzberg penasaran. Bagi Herzberg, data menunjukkan bahwa lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan sebagaimana yang diyakini sejak dahulu. Menghapuskan karakteristik ketidakpuasan dari pekerjaan tidak lantas membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Herzberg mengusulkan sebuah kesinambungan ganda. Lawan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan dan lawan dari ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Teori dua faktor belum didukung dengan baik dengan literatur dan memiliki banyak kritik-kritik yang disampaikan meliputi berikut ini. Yang pertama, metodologi Herzberg terbatas karena bergantung pada laporan pribadi. Ketika segalanya berjalan dengan baik, orang akan cenderung untuk menyampaikan pujian. Jika segalanya tidak berlangsung dengan baik, mereka akan menyalahkan kegagalan pada lingkungan intrinsik. Yang kedua, keandalan metodologi Herzberg dipertanyakan. Para penilai harus memuat interpretasi sehingga mereka dapat mencari temuan-temuan dengan menginterpretasikan salah satu respon dengan satu cara. Memastikan sementara memperlakukan respon lain yang mirip dengan cara berbeda. Yang ketiga, tidak keseluruhan ukuran kepuasan dimanfaatkan. Seseorang tidak akan menyukai bagian dari pekerjaan tetapi masih berpendapat bahwa pekerjaan secara keseluruhan dapat diterima. 4. Herzberg berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan produktivitas, tetapi dia hanya melihat pada kepuasan untuk membuat risetnya menjadi relevan. Maka kita harus mengasumsikan adanya hubungan yang kuat di antara kepuasan dengan produktivitas. Selanjutnya ialah teori kebutuhan McLaren. Teori kebutuhan McLaren dikembangkan oleh David McLaren dan rekan-rekannya. Dia melihat pada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan akan pencapaian atau NACH, adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, NPO, adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang terakhir ialah kebutuhan akan afiliasi atau NAAFF, adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Jadi McLaren dan para peneliti berikutnya memusatkan banyak perhatiannya pada NACH. Orang-orang yang berprestasi tinggi bekerja dengan sebaik-baiknya ketika mereka mempersiapkan probabilitas sebesar 0,5, yaitu peluang 50-50. Mereka tidak menyukai pertaruhan dengan peluang kegagalan yang tinggi karena mereka tidak mencapai kepuasan dari keberhasilan yang datang melalui kesempatan murni. Hanya itu dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivian Anastasia. Saya akan menjelaskan 2 dari teori-teori kontemporer mengenai motivasi, yaitu teori penentuan nasib sendiri dan keterlibatan pada pekerjaan. Teori penentuan nasib sendiri merupakan teori yang berpendapat bahwa orang-orang akan lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan yang mereka lakukan, sehingga segala hal yang menjadikan tugas yang sebelumnya dinikmati menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas yang akan meruntuhkan motivasi. Teori ini memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan dari motivasi secara ekstrinsik. Teori ini juga memfokuskan pada teori evaluasi kognitif. Teori ini juga mengusulkan cara-cara untuk mencapai kompetensi dan hubungan yang positif dengan orang lain. Hasil perkembangan baru dari teori ini adalah kesesuaian diri di mana
mempertimbangkan seberapa kuatnya alasan dari orang-orang untuk mengejar tujuan mereka konsisten dengan minat mereka dan nilai inti. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan pada pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan hal di mana seorang anggota organisasi melakukan investasi fisik, kognitif, dan energi emosional ke dalam kinerja, di mana seseorang dapat larut dalam pekerjaannya. Orang lebih cenderung terlibat pada pekerjaan mereka adalah karena keadaan di mana pekerja meyakini manfaat untuk terlibat dalam suatu pekerjaan. Namun terdapat juga faktor-faktor lainnya seperti kesesuaian di antara nilai perorangan dengan nilai organisasi serta perilaku kepemimpinan yang menginspirasi para pekerja terhadap semangat yang lebih tinggi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusuma Cahyanisi. Teori penetapan tujuan. Menurut Edwin Locke, sumber utama dari motivasi kerja adalah niat bekerja yang disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang spesifik ini akan menghasilkan level keluaran atau output yang lebih tinggi karena akan bertindak sebagai pendorong secara internal terhadap pribadi seseorang. Jika faktor-faktor seperti penerimaan tujuan dilakukan secara konstan, maka tujuan yang lebih sulit akan semakin tinggi level kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan yang lebih mudah lebih cenderung dapat diterima, sedangkan ketika suatu tugas sukar diterima, kita akan mengharapkan pekerjaan mengerahkan usaha yang lebih keras untuk berupaya mencapainya. Alasan mengapa tujuan yang sulit membuat seseorang termotivasi itu karena yang pertama dapat menjadi pusat perhatian dan membantu untuk memfokuskan diri. Yang kedua, dapat membangkitkan energi untuk bekerja dengan lebih keras. Yang ketiga, ketika tujuan menjadi lebih sulit, orang-orang akan terus bertahan untuk berusaha mencapainya. Yang keempat, dapat mengerahkan diri untuk menemukan strategi yang dapat membantu dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas secara lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi hubungan antara tujuan kinerja ada umpan balik, komitmen tujuan, karakteristik tugas, dan juga budaya nasional. Teori selanjutnya adalah teori efikasi diri, yang biasanya dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang mengacu pada keyakinan individu bahwa dia tuh mampu untuk melaksanakan tugasnya. Biasanya, para individu yang memiliki efikasi diri tinggi menanggapi umpan balik negatif dengan upaya dan motivasi yang semakin meningkat. Sedangkan orang yang memiliki efikasi yang rendah cenderung untuk mengurangi upaya mereka setelah memperoleh umpan balik negatif. Kita dapat meningkatkan efikasi diri dengan beberapa cara. Yang pertama ada kemahiran dalam melaksanakan, yaitu memperoleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. Yang kedua adalah pemodelan yang dilakukan dengan menjadi lebih percaya diri karena melihat orang lain mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, bujukan secara lisan, menjadi semakin percaya diri karena seseorang meyakinkan bahwa diri kita dapat memiliki keahlian yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan kita. Yang terakhir adalah dengan stimulasi, yaitu membangkitkan semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori penetapan tujuan dan efikasi diri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Zulfanur Zakaria, saya akan membahas tentang teori penguatan dan teori keadilan organisasi. Yang pertama teori penguatan atau reinforcement theory, yaitu mengambil sudut pandang berlawanan dengan behavioristik, menyatakan kondisi penguatan perilaku. Dua teori yang jelas, ganjil secara filosofinya. Para pemikir teori penguatan melihat perilaku sebagai yang disebabkan oleh lingkungan. Teori penguatan mengabaikan keadaan dari dalam individu dan hanya memusatkan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika dia melakukan beberapa tindakan. Oleh karena tidak memutuskan perhatian
dengan apa yang mencetuskan sebuah perilaku, bukan itu, tetapi sesungguhnya suatu teori motivasi. Teori ini memberikan sarana yang ampuh untuk menganalisis apa yang mengendalikan perilaku, dan inilah mengapa kita umumnya mempertimbangkan dalam pembahasan mengenai motivasi. Dalam motivasi itu ada model-model yang merupakan pusat bagi sudut pandang pembelajaran sosial. Ada 4. Yang pertama itu ada proses atensi. Proses atensi adalah orang-orang belajar dari model hanya ketika mereka mengakui dan mencurahkan perhatian pada fitur pentingnya. Kita cenderung untuk menjadi sangat dipengaruhi oleh model-model yang menarik, tersedia berulang kali, penting bagi kita, atau mirip dengan kita dalam estimasi kita. Yang kedua itu ada proses retensi, yaitu pengaruh dari model bergantung pada beberapa baiknya individu mengingat tindakan model setelah model tidak lagi tersedia. Yang ketiga itu ada proses reproduksi penggerak, yaitu adalah setelah seseorang melihat sesuatu perilaku baru dengan mengobservasi model, mengamati kemudian dikonvensi menjadi melakukan. Proses ini mendemonstrasikan bahwa individu dapat mengerjakan aktivitas yang dicontohkan. Yang keempat itu ada proses penguatan. Para individu termotivasi untuk memperlihatkan perilaku yang dicontohkan jika insentif yang positif atau imbalan yang diberikan perilaku yang dikuatkan secara positif diberikan perhatian yang lebih, dipelajari dengan lebih baik, dan sering dilakukan. Yang kedua ada teori keadilan organisasi. Menurut teori keadilan organisasi, para pekerja membandingkan apa yang mereka peroleh dari hasil pekerjaan mereka, yaitu hasil mereka misalnya gaji, promosi, pengakuan, atau mendapat tempat di sudut kantor. Nah, pada apa yang mereka masukkan ke dalamnya atau input, mereka misalnya seperti usaha, pengalaman, pendidikan, itu harus dikomplement menjadi satu di dalam organisasi sehingga dapat menimbulkan keadilan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Jayandika. Saya akan menjelaskan tentang teori ekspektasi. Teori ekspektasi menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Dalam hal yang lebih praktis, para pekerja akan mengarahkan pada penilaian kinerja yang baik, yang mana penilaian yang baik akan mengarahkan pada imbalan organisasi. Misalnya peningkatan gaji dan atau imbalan secara intrinsik, dan bahwa imbalan akan memuaskan tujuan pribadi para pekerja. Teori ini oleh karenanya memusatkan perhatian pada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan upaya kinerja. Probabilitas dirasakan oleh individu yang mengerahkan sejumlah upaya yang diberikan akan mengarahkan pada kinerja. Yang kedua, hubungan kinerja dan imbalan. Keadaan yang mana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang ketiga, hubungan imbalan dan tujuan pribadi. Keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi individu atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial tersebut bagi individu. Sekian dari saya, terima kasih.